Mari kita lanjutkan untuk materi yang kemarin. Jadi setelah kita kemarin membahas tentang supply chain management, nah, hari ini kita akan membahas tentang material recruitment, planning, dan juga just in time. Ya, jadi ini sangat berhubungan sekali dengan supply chain management atau rantai pasokan, di mana model persediaan dependen yaitu adalah permintaan dependen, berarti permintaan suatu produk yang berkaitan dengan permintaan untuk produk lainnya. Maksudnya adalah permintaan untuk produk yang bersifat dependen terjadi bila hubungan antar produk dapat ditentukan. Contohnya gini, bagi produsen mobil, permintaan ban mobil dan radiator itu tergantung produksi mobil itu sendiri. Ya. Oleh karenanya, bila manajemen telah membuat peramalan tentang permintaan barang, ya, baik barang jadi, maka jumlah yang diperlukan untuk setiap komponen dapat dihitung. Ya. Karena komponen semuanya bersifat dependen. Ya. Jadi saling terkait. Ketika kita ingin membuat suatu mobil, tentunya ban, terus karburator, terus jok mobil itu pun mengikuti. Ya. Teknik permintaan dependen, apabila dalam permintaan independen digunakan model persediaan seperti konsep EOQ, yaitu ada Economic Order Quantity, atau POQ, ya, atau Production Order Quantity, dan juga Quantity Discount. Ya. Maka dalam permintaan dependen menggunakan teknik yang dikenal dengan MRP, yaitu Material Requirement Planning. Ya. Jadi perencanaan dalam komposisi material yang ada. Persyaratan agar model persediaan dependen efektif, yaitu adalah model inventor dependen atau lebih dikenal dengan MRP, akan menjadi efektif, yaitu mensyaratkan manajer operasi harus mengetahui yang pertama adalah MPS, yaitu adalah Master Production Schedule, yaitu adalah pembuatan jadwal secara terperinci, ya, tentang apa material atau komponen apa yang harus tersedia, ya, untuk membuat suatu produk. Itu jadwal harus mengikuti rencana produksi yang telah ditentukan, ya, untuk semua output dalam suatu satuan waktu tertentu. Yang di dalamnya sudah termasuk variasi input, rencana keuangan, permintaan konsumen, kapabilitas rekayasa, fluktuasi persediaan, kinerja pemasok, dan pertimbangan lainnya. Jadi jadwal jadwal yang saling berhubungan antara pemasok, antara produksi, antara permintaan itu pun harus dijadwalkan, harus diberi jadwal. Ya. Jadi karena ketika kita mau produksi, ketika kita produksi dulu lalu dijual, itu akan mengakibatkan adanya biaya persediaan. Tetapi ketika kita memproduksi barang yang memang sudah dipesan oleh konsumen, maka itu akan lebih meminimalisir pengeluaran. Jadwal utama dapat diwujudkan dalam yang pertama produk akhir yang proses produksinya berkelanjutan, ya, yaitu memproduksi agar dapat menyimpan. Nah, ini model yang pertama. Penggunaan yang kedua adalah pesanan konsumen dalam perusahaan yang menggunakan job shop. Nah, yang ketiga adalah modul dalam perusahaan yang proses produksinya itu berulang. Jadi ada tiga tipe ini, ada tiga tipe jadwal produksi, yaitu yang pertama kita produksi dulu lalu disimpan. Yang kedua adalah konsumen order dulu baru kita buatkan, atau eh, hampir mirip yang pertama, tetapi ini lebih ke mass customization. Mass customization. Jadi segala sesuatu itu sudah tertata dengan baik, ya, jadi direncanakan, ya, dan jenisnya itu sama. Ada juga sistem yang namanya adalah BOM, yaitu adalah Bill of Material. Ya. Adalah sebuah daftar jumlah komponen, ya,
campuran bahan dan bahan baku yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Bill of material tidak hanya menspesifikasikan produksi, tapi juga berguna untuk pembebanan biaya dan dapat dipakai sebagai daftar bahan yang harus dikeluarkan untuk karyawan produksi atau perakitan. Bill of material digunakan dengan cara yang dinamakan dengan daftar pilih. Ya, jadi ada daftar material yang harus disiapkan ketika kita memproduksi suatu barang. Ada beberapa jenis bill of material. Yang pertama adalah modular bills, ya, yaitu bill of material yang dapat diatur di seputar modul produk. Modul merupakan komponen yang dapat diproduksi dan dirakit menjadi satu unit produk. Itu untuk modular bills. Nah, jadi modular bills ini sendiri memang digunakan untuk material-material yang bisa dirakit menjadi satu unit produk. Yang kedua adalah planning bills dan pattern bills. Itu bill untuk perencanaan yang diciptakan agar dapat menugaskan induk buatan kepada bill of materialnya. Sedangkan phantom bill adalah bill of material untuk komponen. Biasanya sub-sub perakitan yang hanya ada untuk sementara waktu. Ya. Jadi bedanya antara yang modular builds itu hanya satu proses. Tetapi untuk planning builds dan phantom builds itu lebih ke beberapa bagian. Ya, jadi beberapa bagian nanti dirakit menjadi satu kesatuan. Ada juga yaitu adalah low level coding. Ya. Atas suatu bahan dalam bill of material, ya, yang diperlukan apabila ada produk yang serupa, ya, supaya dapat membedakannya diberikan sebuah kode. Jadi itu terus yang ketiga, persyaratan yang ketiga adalah adanya ketersediaan persediaan. Itu pertanyaan adalah berapa stok yang ada. Berbagai pengetahuan mengenai apa yang ada dalam persediaan merupakan hasil dari manajemen persediaan yang baik. Karena hal ini sangat diperlukan dalam sistem MRP, sehingga akurasinya sangat menentukan keberhasilan MRP. Nah, jadi eh, manajemen itu harus menentukan seberapa banyak bahan baku yang masuk ke perusahaan. Jadi benar-benar memastikan bahwasanya ketika ada order yang masuk, maka bahan yang diperlukan itu sesuai. Yang keempat adalah order pembelian. Ya. Order pembelian yang sudah jatuh jatuh waktu. Pada saat pesanan pembelian dibuat, catatan mengenai pesanan-pesanan itu dan tanggal pengiriman terjadwal harus tersedia di bagian produksi, sehingga pelaksanaan MRP dapat efektif. Jadi, di dalam order pembelian, ini memang harus dikomunikasikan kepada bagian produksi agar apa? Agar mereka bisa mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan pesanan yang ada. Yang kelima adalah lead times.
Lead time adalah berapa lama waktu untuk mendapatkan komponen. Hmm. Oleh karena itu, manajemen harus menentukan kapan produk diperlukan. Hmm. Sehingga dapat menentukan waktu pembelian, produksi, dan juga perakitan. Jadi, di dalam sistem rantai pasokan itu pun perlu dibuat, ya, sehingga ketika barang tersebut itu diperlukan, ya, maka barang tersebut ada di bagian produksi. Ya. Jadi perlu adanya penjadwalan. Nah, kira-kira bagian A itu berapa lama jangka waktu ordernya. Ya, jadi ketika order sampai datang ke perusahaan itu berapa lama waktunya. Terus bahan baku B kira-kira berapa lama waktu yang diperlukan untuk sampai di perusahaan. Nah, jadi contohnya ketika bahan A itu datang eh, setelah order itu adalah 2 hari. Maka ketika bahan baku B itu datangnya 3 hari, maka harus ditentukan. Nah, seberapa besar atau seberapa banyak bahan baku yang harus datang dan harus datang di hari keberapa. Ini contohnya kalau masa pengiriman adalah 2 hari dan 3 hari, maka biar pas itu adalah 6 hari. Terus pertanyaannya kalau setiap hari gimana? Nah, berarti harus disesuaikan orderannya. Jadi 6 hari sebelumnya itu harus sudah order dan itu terus berturut-turut. Jadi hari kedua juga 6 hari lagi akan datang, hari ketiga dan lain sebagainya. Jadi untuk memudahkan agar bagian pembelian, bagian produksi dan bagian rakitan itu sejalan. Terus apa manfaat dari MRP? Ya. Permintaan dependen membuat penjadwalan dan perencanaan persediaan menjadi kompleks, ya, sekaligus menguntungkan. Ada beberapa manfaat dari MRP, yaitu yang pertama adalah peningkatan pelayanan dan kepuasan konsumen. Kenapa bisa seperti itu? Karena dengan adanya MRP, maka jelas kualitas produk itu akan terjaga. Ya. Yang kedua adalah peningkatan kemanfaatan fasilitas dan tenaga kerja. Ya. Maksudnya di sini adalah ketika bahan baku itu datang tepat waktu, maka fasilitas yang digunakan oleh karyawan dan tenaga kerjanya itu akan menjadi lebih efektif, ya, karena akan terus beroperasi. Tidak ada masa tunggu di sana. Yang ketiga adalah perencanaan dan penjadwalan persediaan yang lebih baik. Ya. Jadi dengan adanya MRP, maka kunci utamanya adalah perencanaan dan penjadwalan. Nah, sehingga melatih manajemen agar melakukan perencanaan menjadi lebih baik. Yang keempat adalah tanggapan yang lebih cepat terhadap perubahan dan pergeseran pasar. Nah, jadi ketika kita tahu seberapa lama waktu yang diperlukan, seberapa banyak bahan baku yang diperlukan, ketika adanya lonjakan permintaan, maka kita bisa menyesuaikan. Ya. Yang kelima adalah tingkat persediaan menurun tanpa mengurangi pelayanan kepada konsumen. Nah, ini yang penting adalah jadi barang yang mengendap atau barang yang diam itu akan lebih menurun. Nah, tetapi tidak mengurangi pelayanan kepada konsumen karena disesuaikan dengan pesanan yang ada. Nah, berikutnya adalah struktur MRP. Kebanyakan
Hmm. Sistem MRP terkomputerisasi. Analisisnya bersifat langsung dan serupa antara sistem yang terkomputerisasi satu dengan yang lainnya, yang mana strukturnya terlihat seperti gambar di bawah ini. Ya. Jadi segala hal yang terjadi di MRP, ya, baik master production schedule, bill of material, lead time, inventory, dan juga pembelian, itu masuk ke dalam MRP program komputer yang akan menghasilkan MRP melalui laporan periode, MRP melalui laporan harian, laporan pemesanan terencana, saran-saran pembelian, dan juga laporan pengecualian. Jadi eh, konsep dasarnya itu adalah adanya masukan dari proses yang harusnya dilakukan, lalu diproses oleh komputer, maka menghasilkan laporan-laporan yang dibutuhkan. Manajemen MRP yaitu adalah rencana kebutuhan bahan baku yang bersifat tidak statis. Ya. Karena sistem MRP semakin terintegrasi dengan konsep GIT, maka dibahas yaitu dua hal. Ya. MRT itu lebih dinamis. Ya. Jika terjadi perubahan bill of material dengan cara merubah rancangan, jadwal, dan juga proses produksinya, maka sistem MRP berubah, yaitu pada saat perubahan terhadap MPS, Master Production Schedule, tanpa menghiraukan penyebab perubahan. Model MRP dapat dimanipulasi untuk merefleksikan perubahan yang terjadi sehingga jadwal dapat diperbarui. Jadi MRP ini lebih menyesuaikan dengan adanya perubahan. Perubahan seringkali terjadi secara berkala, ya, yang biasanya disebut dengan sistem nervousness, ya, yang dapat menimbulkan bencana di bagian pembelian dan produksi. Oleh karena itu, konsekuensinya karyawan di bagian operasional diharapkan dapat mengurangi nervousness, ya, dengan mengevaluasi kebutuhan dan pengaruh perubahan sebelum membatalkan permintaan ke bagian lain. Untuk membatasi sistem nervousness, ya, tersedia dua alat, yaitu adalah pagar waktu atau time pinch dan juga fogging. Jadi time fences yaitu merupakan periode di mana jadwal produksi utama tidak diubah atau dipagari agar tidak mengacaukan jadwal produksi. Jadi diberikan aturan agar memang benar-benar eh, dilakukan, dan juga ada batasan-batasannya. Berikutnya MRP dan GIT. Ya. MRP ya, dapat dinyatakan sebagai teknik perencanaan dan penjadwalan, sedangkan GIT dapat dinyatakan sebagai cara menggerakkan bahan baku secara cepat. Kedua konsep tersebut dapat diintegrasikan secara efektif dengan melalui 5 tahap. Yang pertama adalah paket MRP dikurangi. Ya. Misalnya yang semula mingguan menjadi harian atau jam-jaman. Paket dalam hal ini diartikan sebagai unit waktu dalam sistem MRP.
Jadi dilakukan pembagian. Rencana penerimaan yang kedua adalah rencana penerimaan yang merupakan bagian rencana pemesanan perusahaan dalam sistem MRP dikomunikasikan melalui perakitan untuk tujuan produksi secara berurutan. Nah, jadi setelah dilakukan, maksudnya paket per paket adalah per bagian atau per unit. Nah, itu dibuat bagaimana caranya agar itu bisa melalui proses hanya beberapa jam saja. Ya, jadi bukan harian. Kalau contohnya gini, ketika kita membuat mobil itu contohnya 1 minggu. Nah, itu di setting bagaimana agar itu menjadi pekerjaan harian. Ya, jadi bagian per bagian itu dipecah agar menjadi lebih kecil. Yang kedua adalah dilakukan komunikasi ya, melalui perakitan untuk tujuan produksi yang berurutan. Yang ketiga adalah pergerakan persediaan di pabrik berdasarkan GIT. Jadi pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk melakukan proses produksi itu berdasarkan GIT. Ya. GIT itu adalah just in time, ya. Atau dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat adalah setelah produksi selesai dipindahkan ke persediaan seperti biasanya. Penerimaan produk ini menurunkan jumlah yang dibutuhkan untuk rencana pemesanan selanjutnya pada sistem MRP. Jadi eh, produk selesai atau produk jadi ya, itu dilakukan ketika memang adanya pemesanan dari konsumen, ya. Sehingga tidak lama persediaan tersebut berada di perusahaan. Yang kelima adalah menggunakan backflush, ya, yang berarti menggunakan bill of material untuk mengurangi persediaan berdasarkan pada penyelesaian produksi suatu produk. Ya. Jadi mengurangi persediaan di sana. Penggabungan MRP dan GIT menghasilkan jadwal utama yang baik dan gambaran kebutuhan yang akurat dari sistem MRP dan penurunan persediaan barang dalam proses. Meski demikian, penggunaan sistem MRP dengan paket kecil sudah bisa sangat efektif dalam mengurangi persediaan. Jadi memang dilakukan pemecahan pekerjaan. Jadi ketika pekerjaan itu terasa lama atau terasa berat, maka kita perlu memecah menjadi beberapa bagian agar mudah dikerjakan oleh karyawan dan itu bisa terus berlanjut. Ya, yang awalnya dalam sistem produksinya itu satu bagian, ya, itu mengerjakan banyak hal, nah itu bisa dipecah-pecah menjadi 10 bagian ataupun 20 bagian. Dan itu akan menjadi lebih cepat karena yang mengerjakan banyak orang. Berikutnya adalah teknik teknik lot sizing. Ya. Tujuan dari sistem MRP adalah menghasilkan unit-unit pada saat dibutuhkan, ya, tanpa stok pengaman dan tanpa antisipasi pesanan mendatang berikutnya. Prosedur demikian konsisten dengan asas ukuran lot yang kecil, rutin, persediaan rendah, dan permintaan dependen. Ya. Akan tetapi, apabila biaya pemesanannya signifikan atau manajemen tidak dapat menerapkan falsafah GIT, maka lot standar bisa jadi perubahan teknik yang berbiaya banyak.
Beberapa teknik penentuan ukuran lot yaitu adalah lot for lot. Itu adalah penentuan lot ini digunakan untuk memproduksi sejumlah yang diperlukan dan dapat pula untuk menentukan biayanya. Jadi di dalam lot for lot ini merupakan cara ya, menentukan ukuran lot yang menghasilkan apa yang diperlukan untuk memenuhi rencana secara tepat. Yang kedua adalah EOQ, yaitu Economic Order Quantity. Jadi seperti model yang digunakan dalam persediaan independen, maka cara ini lebih disukai apabila permintaannya relatif independen dan konstan. Ya. Yaitu di mana jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya persediaan dan pembelian yang optimal. Ya. Jadi untuk mencari berapa total bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap pembelian untuk menutup kebutuhan selama satu periode. EOQ ya, ini adalah bertujuan untuk menentukan jumlah ekonomis setiap kali pemesanan sehingga minimalisir biaya total persediaan. EOQ ya juga berguna untuk mengatasi masalah berkaitan dengan ketidakpastian melalui persediaan pengamanan. Yang ketiga yaitu adalah part period balancing. Ya. Jadi part period balancing merupakan pendekatan yang lebih dinamis dalam menyeimbangkan biaya pemasangan dan penahanan. Ya. Cara ini menggunakan informasi tambahan dengan mengubah ukuran lot agar tercermin. Jadi eh, part period balancing ini merupakan teknik yang melihat kebutuhan bersih periode yang ada di depan dan periode yang ada di belakang. Ya. Look ahead and look back. Sebagai panduan dalam pengalokasian pemesanan dari periode yang bersangkutan untuk mencegah terjadinya kekurangan bahan baku. Ya. Jadi metode ini ya bertugas untuk menyeimbangkan sebagian periode dalam proses penentuan ukuran lot untuk kebutuhan bahan baku yang berbeda-beda tiap minggunya atau tiap periodenya. Yang keempat adalah Wagner-Wittin algorithm. Ya. Merupakan teknik perhitungan yang mengasumsikan horizon waktu yang finite, ya, yang pada akhirnya ada penambahan net requirement untuk mencapai strategi pemesanan. Jadi
Wagner-Witten algorithm merupakan suatu pemrograman yang dinamis, ya, di mana dapat menjelaskan atau memperlihatkan kebijakan yang tepat dalam mengatur pengeluaran. Ya, perluasan MRP. Ya. Closed loop MRP adalah sebuah sistem yang memberikan umpan balik pada perencanaan kapasitas, jadwal produksi induk, dan rencana produksi, sehingga perencanaan dapat dijaga validitasnya untuk sepanjang waktu. Jadi di dalam closed loop MRP merupakan suatu sistem diagram alir. Ya. Closed loop MRP mengembangkan suatu kebutuhan kapasitas dengan membandingkan utilitas kapasitas yang direncanakan berdasarkan master production schedule dan MRP terhadap kapasitas yang tersedia untuk menentukan apakah rencana tersebut dapat dicapai atau tidak. Yang kedua adalah capacity planning. Ya. Dengan mengacu pada pengertian closed loop MRP, ya, umpan balik tentang beban kerja diperoleh dari tiap pusat kerja. Pelaporannya disebut dengan load report yang menggambarkan persyaratan sumber daya dalam pusat kerja untuk semua pekerjaan yang berjalan yang dialamatkan pada pusat kerja. Konsep capacity planning merupakan pengembangan closed loop MRP, ya, di mana perencana produksi menjalankan pekerjaan di antara periode waktu dalam pesanan secara beban yang halus atau pada akhirnya membawanya dalam kapasitas. Hmm. Jadi capacity planning ini adalah proses untuk merencanakan kapasitas sistem, agar berkinerja sesuai dengan tuntutan kerja yang diinginkan. Ya. Baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun pertumbuhan kebutuhan beberapa waktu yang akan datang. Ya. Yang ketiga adalah MRP kedua, yaitu adalah suatu sistem yang mengikuti dengan MRP pada tempatnya, yang mana data persediaan dapat ditambahkan oleh variabel sumber daya lainnya. Dalam kasus ini, MRP menjadi material resource planning atau perencanaan sumber daya material. Berikutnya itu untuk perluasan MRP. Berikutnya MRP di bidang jasa. Ya. Dalam sektor jasa, banyak permintaan yang bersifat dependen, ya, di mana permintaan tersebut diturunkan dari permintaan jasa lainnya. Ya. Contohnya adalah usaha restoran. Ya. Permintaan akan bahan makanan seperti sayuran, bumbu, dan bahan lainnya tergantung dari besarnya permintaan akan makanan yang dipesan oleh konsumen restoran tersebut. Ya. Demikian pula MRP juga dapat diterapkan di sektor jasa yang lain, seperti rumah sakit yang materialnya seperti obat-obatan, peralatan, dan lainnya, tergantung dari pasien yang datang dan ditangani pihak rumah sakit. Jadi semuanya tergantung perencanaan. Berikutnya adalah distribution resource planning. Ya.
Apabila tiny dependent digunakan dalam supply chain, ya, maka kita mengenal distribution resource planning. Ya. Pengertian dari DRP adalah rencana penambahan stok secara fase waktu untuk semua tingkat jaringan distribusi. Ya. Prosedur DRP harus dapat dimengerti karena analog dengan MRP, ya, sehingga harus mengikuti gross requirement, ya, di mana sama dengan permintaan yang diekspektasi atau peramalan penjualan. Ya. Yang kedua, tingkat minimum persediaan menyesuaikan tingkat pelayanan. Ya. Yang ketiga adalah lead time yang akurat. Yang keempat adalah definisi struktur distribusi. DRP itu mendorong persediaan melalui sistem, yang mana dorongan tersebut dilakukan oleh order tingkat atas atau retail. Ya. Alokasi dibuat tingkat atas dari ketersediaan persediaan dan produksi setelah disesuaikan dengan pengiriman yang ekonomis. Tujuan DRP adalah penambahan kecil dan sering dalam pembatasan pesanan dan pesanan yang ekonomis. Berikutnya adalah Enterprise Resource Planning. Jadi merupakan sistem informasi, untuk mengidentifikasi dan merencanakan sisi sumber daya yang dibutuhkan perusahaan untuk digunakan, dibuat, dikirim, dan dihitung bagi keperluan pesanan konsumen. Tujuan dari sistem ERP adalah koordinasi bisnis perusahaan secara keseluruhan, di mana ERP ini merupakan sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan. Penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan sehingga pengelolaan sumber daya perusahaan itu menjadi lebih efektif. ERP merupakan software yang ada dalam perusahaan, ya, untuk melakukan otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Ya. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise dan juga menghasilkan informasi yang real time. Di dalam ERP, ya, kekurangan dari ERP dalam sistem pada bisnis, ya, itu adanya biaya awal yang besar. Pada awal mengaplikasikan software ERP tentu akan membutuhkan biaya yang sangat besar, ya, karena proses pengaplikasiannya memerlukan beberapa penyesuaian dengan perusahaan. Ya. Apabila awalnya perusahaan kita menggunakan sistem konvensional, tentu saja akan memerlukan proses peralihan menyeluruh menjadi sistem yang terotomatisasi dengan sistem ERP. Yang kedua adalah biayanya tinggi untuk pemeliharaan. Ya. Selain memiliki biaya pemasangan awal yang terbilang mahal, ya, dalam pemeliharaannya pun sistem ERP memerlukan biaya yang cukup besar. Mulai dari proses perekrutan teknisi ahli yang benar-benar memahami sistem tersebut, hingga biaya pembaharuan rutin. Ya. Tetapi perlu menjadi perhatian bahwasanya biaya tersebut yang mahal akan sebanding dengan peningkatan efisiensi kinerja perusahaan. Sehingga kita tidak perlu ragu untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar karena dana tersebut menjadi investasi bagi perusahaan ke depannya. Yang ketiga itu harus selalu terhubung dengan jaringan internet. Yang keempat,
jika terjadi server down, ya, maka akan membuat software tersebut tidak bisa diakses. Nah, berikutnya adalah proses masukkan data. Ya. Hal yang menjadi kekurangan sistem ERP adalah proses masukkan data. Hal ini berlaku bagi perusahaan yang baru akan menerapkan sistem ERP maupun yang sudah lama. Bagi perusahaan baru tentu saja membutuhkan waktu yang lama karena input data akan sangat banyak dan harus teliti satu per satu. Namun hal itu hanya menjadi ketika pertama kali perusahaan kita melakukan peralihan dari sistem konvensional menjadi sistem yang terintegrasi oleh software ERP. Sedangkan keunggulannya, ya, sistem ERP itu adalah implementasinya itu lebih mudah, ya, mengurangi ketergantungan pada sumber daya IT, dapat diakses dari manapun dan kapanpun, serta lebih mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, dan penyimpanan datanya itu lebih besar. Berikutnya adalah just in time. Just in time and learn production system. Jadi just in time atau JIT merupakan falsafah pemecahan masalah yang berkelanjutan dan memang harus dihadapi yang dapat menyebabkan sesuatu terbuang percuma. Karena banyak manfaat dari JIT, maka konsep ini sangat penting untuk dipelajari. Yang dimaksud dengan JIT adalah pengurangan kesia-siaan dan pengurangan variabilitas. Yang pertama adalah pengurangan kesia-siaan. Kesia-siaan dalam proses produksi barang maupun jasa adalah pemberian penjelasan mengenai sesuatu yang tidak menambah nilai produk, baik yang disimpan, diperiksa, terlambat produksi, mengantri maupun yang rusak. Lebih jauh lagi, setiap kegiatan yang menurut konsumen tidak menambah nilai produk merupakan suatu kesia-siaan. GIT mempercepat proses produksi sehingga memungkinkan penghantaran produk kepada konsumen lebih cepat dan persediaan dalam proses pun menurun jumlahnya. Sehingga memungkinkan pemanfaatan yang lebih produktif pada aset yang sebelumnya disimpan dalam persediaan. Berikutnya adalah pengurangan variabilitas. Ya. Menurut konsep GIT, untuk menjalankan pergerakan bahan baku, maka manajer mengurangi variabilitas yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Variabilitas adalah setiap penyimpangan dari proses optimal yang mengantarkan produk sempurna tepat waktu setiap saat. Semakin kecil variabilitas, semakin kecil pula kesia-siaan yang terjadi. Kebanyakan terjadinya variabilitas timbul karena perusahaan mentolerir kesia-siaan atau karena manajemen yang jelek. Yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karyawan, fasilitas, dan pemasok memproduksi unit-unit produk yang tidak sesuai dengan standar, terlambat atau jumlah tidak sesuai. Jadi ini harus diminimalisir. Yang kedua adalah engineering drawing atau spesifikasi tidak akurat. Yang ketiga adalah bagian produksi mencoba memproduksi sebelum spesifikasi lengkap. Yang keempat adalah permintaan konsumen tidak diketahui. Walaupun ada beberapa penyebab variabilitas, ya, seringkali variabilitas tidak terlihat karena persediaan menyembunyikan masalah. Oleh karena itu, konsep GIT diperlukan. Jadi konsep
yang mendasari GIT adalah sistem tarik, yaitu memproduksi satu unit lalu ditarik ke tempat yang memerlukannya pada saat yang diperlukan. Ya. Banyak perusahaan yang masih menggerakkan bahan baku melalui fasilitas dengan cara dorong, yaitu pesanan ditumpuk di departemen pemrosesan agar dapat dikerjakan pada setiap ada kesempatan. Ya. Jadi bahan baku didorong ke stasiun kerja hulu tanpa memandang persediaan sumber daya. Sistem tarik dan dorong merupakan antitesis dari konsep GIT. Ya. Jadi dengan adanya konsep GIT ini memudahkan perusahaan itu agar mengurangi kesia-siaan dan meminimalisir variabilitas atau mengurangi variabilitas. Kontribusi GIT pada keunggulan kompetitif, yaitu dengan konsep GIT, diharapkan akan dapat menunjang tercapainya keunggulan kompetitif. Ya. Sehingga perusahaan dapat ditangguh dalam persaingannya di pasar dan kelangsungan hidup perusahaan yang dapat terjamin. Konsep GIT menunjang keunggulan kompetitif. Ya. Jadi dari sisi pemasok adalah untuk mengurangi jumlah sumber pasokannya agar membina hubungan yang mendukung serta pengiriman barang yang bermutu tepat waktu. Ya. Jadi ketika perusahaan itu melakukan konsep GIT, maka otomatis pemasok itu akan memberikan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan dan itu akan terus-menerus dan kompetitif. Dan itu akan untuk proses pembayarannya itu juga akan lebih mudah. Karena barang itu langsung diproses dan langsung akan menjadi barang jadi sehingga bisa dijual ke konsumen dan akan menghasilkan keuntungan. Berikutnya adalah tata letak. Tata letak sel kerja dengan kegiatan pengujian di tiap tahap proses. Ya, teknologi kelompok, mesin-mesin yang dapat dipindah dan diganti, pengaturan lingkungan kerja tingkat tinggi dan kerapihan, pengurangan tempat untuk menyimpan persediaan, dan mengirim langsung ke area kerja. Ya. Jadi di dalam konsep GIT ini, tata letak itu sangat penting. Ya. Karena itu akan meminimalisir pergerakan yang tidak diperlukan yang dilakukan oleh karyawan. Ya. Berikutnya adalah persediaan. Ukuran lot yang kecil. Ya, waktu pemasangannya pendek, kotak khusus yang menyimpan sejumlah komponen tertentu. Nah, jadi setelah dilakukan tata letak yang baik untuk proses pemindahan barang, nah, jadi dari satu unit ke unit yang lain itu ditata agar proses perpindahannya itu juga tidak banyak memakan waktu. Nah, yang kedua adalah persediaan. Nah, dan di persediaan itu pun ditata untuk komponen-komponennya itu di setiap bagian. Jadi pergerakannya pun juga mengikuti dari bahan A ke bahan B ke bahan C ke bahan D ke bahan E dan seterusnya. Nah, jadi akan lebih mudah. Jadi penataannya, terus persediaannya itu pun juga harus baik. Yang berikutnya adalah penjadwalan. Nah, penyimpangan dari jadwal itu tidak ada. Penjadwalan bertingkat, pemasok diinformasikan mengenai jadwal perusahaan dan juga teknik Kanban. Jadi dengan adanya tata letak dan persediaan yang cukup, maka kita pun bisa melakukan penjadwalan. Ya. Jadi teknik Kanban ini sendiri adalah metode alur kerja manajemen dalam menentukan, mengelola, dan meningkatkan layanan yang memberikan knowledge work. Hal ini bertujuan untuk membantu perusahaan dalam memvisualisasikan pekerjaan, memaksimalkan efisiensi, dan semakin meningkat. Jadi teknik Kanban ini sendiri adalah satu standar alat kendali untuk membantu memperlancar proses produksi dan inventory. Ya. Di dalam konsep learn manufacturing dan juga GIT,
Proses produksi adalah proses pengelolaan bahan baku menjadi barang yang jadi, yang menghasilkan suatu produk untuk dijual ke pelanggan. Berikutnya adalah pemeliharaan. Nah, rutinitas harian, keterlibatan operator mesin, dan juga produksi. Nah, jadi proses pemeliharaan ini pun juga dilakukan secara harian, ya, dan dilakukan oleh masing-masing karyawan. Jadi dipastikan bahwasanya tempat kerja yang akan digunakan itu bersih dan rapi. Ya. Yang ber, yang berikutnya adalah berkualitas. Ya. Pengendalian proses statistik, mutu yang dijaga oleh masok, mutu di dalam perusahaan, dan juga pemberdayaan. Jadi, eh, kenapa produk itu akan menjadi lebih berkualitas? Karena ketika pemasok itu bahagia, ya, dan dia mendapatkan pembayaran yang lancar, maka mereka akan memberikan produk yang sesuai dengan spesifikasi perusahaan, sehingga akan menjaga mutu pada saat pemrosesan. Berikutnya adalah karyawan. Ya. Pelatihan silang, klasifikasi kerja sedikit agar ada fleksibilitas yang pasti. Adanya dukungan pelatihan. Ya. Jadi ketika kita berbicara tentang GIT, ini adalah kita memberikan pelatihan ulang, ya, kepada setiap karyawan. Jadi setiap karyawan pun diberikan beban yang kecil. Ya. Karena kan kita berbicara tentang produksi di manufaktur. Ya. Tentunya bagian per bagian itu tidak melakukan banyak hal. Ya, jadi hanya satu hal, dan itu pun dilakukan terus-menerus. Berikutnya adalah komitmen, dukungan manajemen, karyawan, dan pemasok. Jadi dukungan dari tiga elemen ini yang menentukan konsep GIT akan berjalan lebih baik. Hasilnya itu adalah yang pertama, pengurangan antrian dan keterlambatan. Ya. Sehingga proses produksi semakin cepat, aset bisa digunakan lebih produktif, perusahaan dapat memenangkan pesanan. Ya. Jadi adanya pengurangan antrian dan juga keterlambatan ini akan menjadi nilai plus dalam perusahaan. Nah, dan itu akan menjadi lebih cepat dalam proses produksinya. Yang kedua adalah peningkatan mutu sehingga kesia-siaan berkurang dan dapat memenangkan pesanan tadi. Yang ketiga adalah penurunan biaya sehingga laba meningkat atau harga jual bisa diturunkan. Ya. Jadi ketika kita melakukan GIT ini, maka mutunya menjadi meningkat dan juga biayanya akan menurun. Nah, yang keempat adalah pengurangan variabilitas di tempat kerja sehingga kesia-siaan berkurang dan memenangkan pesanan tadi. Berikutnya pengurangan kegiatan pengerjaan ulang sehingga memenangkan persaingan. Yang diharapkan akan terjadi adalah tanggapan terhadap konsumen lebih cepat, biaya lebih rendah, mutu lebih tinggi, dan ini merupakan keunggulan yang kompetitif. Jadi ketika kita bicara tentang bisnis, bagaimana
perusahaan itu dapat memenangkan pesanan, yaitu adalah dengan peningkatan mutu, penurunan biaya, pengurangan variabilitas, dan juga pengurangan kegiatan pengerjaan ulang. Ya. Jadi konsep GIT ini memang didesain agar pertama produknya bisa sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan kualitas yang ditentukan oleh perusahaan. Dan itu ketika persediaan itu berkurang, maka biayanya juga akan berkurang pula. Faktor kunci sukses dalam just in time itu adalah dengan memperhatikan ilustrasi berupa penjelasan konsep GIT. Yang menunjang tercapainya keunggulan kompetitif, maka dapat disimpulkan bahwa ada 7 faktor kesuksesan GIT. Yang pertama adalah supplier. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kedatangan material dan produk akhir termasuk kesia-siaan. Pembeli dan pemasok membentuk kemitraan. Kemitraan GIT mengeliminir kegiatan yang tidak penting, persediaan dalam perjalanan, pemasok yang jelek. Jadi ketika perusahaan itu menentukan contohnya 2 hari harus sudah sampai, maka supplier akan berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang kedua adalah layout. Ya. Tata letak memungkinkan pengurangan kesia-siaan yang lain, yaitu pergerakan, misalnya pergerakan bahan baku maupun manusia menjadi lebih fleksibel. Ya. GIT mempersyaratkan sel kerja untuk produk family, pergerakan atau perubahan mesin, jarak yang pendek, tempat yang kecil untuk persediaan, pengiriman langsung ke area kerja. Jadi proses layout ini sangat penting di dalam GIT. Yang ketiga adalah inventory. Ya. Persediaan dalam sistem produksi dan distribusi sering dadakan. Untuk berjaga-jaga, teknik persediaan yang efektif merupakan just in time, bukan just in case persediaan. Ya. Persediaan just in time merupakan persediaan minimal yang diperlukan untuk mempertahankan operasi sistem yang sempurna, yaitu jumlah yang tepat tiba pada saat yang diperlukan, bukan sebelum atau sesudah permintaan. Ya. Jadi proses peramalan ini pun sangat penting. Yang keempat adalah scheduling, ya, ataupun penjadwalan. Ya. Jadwal yang efektif dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada pemasok, maka akan sangat mendukung penerapan GIT. Penjadwalan yang lebih baik juga meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanan konsumen, ya, menurunkan persediaan dan mengurangi barang dalam proses. GIT mensyaratkan mengkomunikasikan penjadwalan kepada supplier, jadwal bertingkat, menekankan bagian dari schedule paling dekat dengan jatuh tempo, lot kecil, dan juga teknik Kanban tadi. Yang kelima adalah preventive maintenance. Pemeliharaan dilakukan dalam rangka untuk menjaga hal-hal yang diinginkan, ya, supaya tidak terjadi atau tindakan pencegahan. Misalnya dengan cara pemeliharaan rutin pada fasilitas yang digunakan, maupun pelatihan karyawan secara terus-menerus agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Jadi pemeliharaan ini sangat penting baik dari segi fasilitas maupun dari SDM-nya. Yang keenam adalah kualitas. Ya. Hubungan GIT dengan mutu adalah kuat sekali karena berhubungan dalam 3 hal. Ya. Yang pertama adalah GIT, mengurangi biaya perolehan mutu yang baik karena biaya produk sisa. Pengerjaan ulang, investasi persediaan menurun. Ya. GIT meningkatkan mutu dengan mengurangi antrian dan waktu antara. GIT juga membatasi jumlah sumber kesalahan potensial. Yang ketiga adalah mutu yang baik berarti lebih sedikit cadangan sehingga GIT lebih mudah diterapkan. Di hubungan GIT dengan mutu adalah seperti itu. Yang ketujuh adalah employee empowerment.
karyawan yang diberdayakan dapat terlibat dalam isu-isu operasi, ya, yang merupakan falsafah GAT. Pemberdayaan karyawan mengikuti nasihat manajemen bahwa tidak ada orang yang lebih tahu mengenai suatu pekerjaan selain karyawan pelaksana pekerjaan itu sendiri. Ya. Dapat dilakukan dengan pelatihan silang maupun job enrichment. Sedangkan just in time di sektor jasa, ya, dalam bagian ini JIT yang diterapkan pada sektor jasa meliputi adanya pemasok. Misalnya usaha restoran dapat berhubungan dengan pemasok bahan makanan dan minuman yang mereka butuhkan. Tata letak Tata letak menciptakan perbedaan pengambilan koper maskapai penerbangan, di mana konsumen mengharapkan koper-kopernya dapat tepat pada waktunya. Yang ketiga adalah persediaan. Setiap pialang saham mengarahkan persediaan mendekati nol, karena transaksi jual atau beli yang tidak dijalankan tidak dapat diterima oleh para klien. Yang keempat adalah jadwal. Di counter tiket maskapai penerbangan, fokus sistem GIT adalah permintaan konsumen. Permintaan dipenuhi bukan dengan persediaan produk terwujud, tetapi dengan karyawan maskapai penerbangan itu sendiri. Melalui penjadwalan yang rumit, karyawan di counter tiket tepat waktu manakala konsumen memerlukannya. Pelayanan jasa diberikan dengan dasar CNT, sehingga jadwal merupakan sesuatu yang penting sekali. Jadi penjadwalan karyawan itu sangat penting di dalam sektor jasa. Ya, itu teman-teman untuk perencanaan produksi.